Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imade Okta Arya Udayana. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Pancasila yang akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Yuda Artika, NPM 22160050, Prodi PGSD. Di sini saya akan membacakan makalah Pancasila dengan materi tujuan, manfaat, dan komposisi dasar pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan generasi penerusnya. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sikap dan perilaku, yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Manfaat pendidikan Pancasila ada 9, yaitu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, memahami arti sebenarnya dari Pancasila. Yang ketiga, membantu individu untuk mencintai negara Indonesia. Yang keempat, individu dapat berperilaku sesuai dengan isi butir-butir dari Pancasila. Yang kelima, individu dapat mengamalkan Pancasila di segala suatu situasi. Di situasi pendidikan Pancasila dapat membantu warga negara Indonesia dalam mengamalkan segala macam nilai, butir, dan juga perilaku. Yang keenam, sebagai pedoman warga negara yang baik, Pancasila sebagai suatu buku pedoman. Yang ketujuh, memahami ideologi bangsa Indonesia dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, membangun karakter negara yang bermartabat Pancasila. Yang kesembilan, mewujudkan kehidupan bermoral dalam kehidupan. Ada juga kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Kompetensi dasar pendidikan bagi mahasiswa adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik tahun 1945 membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat dan yang demokrasi, berkeadilan, dan bermartabat berlandasan Pancasila. Materi yang kedua, konsep pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,
sosial, kultur bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hera Indriana, NPM 22161048. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang dasar pemikiran pendidikan Pancasila dan sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Perkembangan dunia yang berlangsung sangat cepat akibat dari globalisasi mengharuskan adanya perubahan termasuk bangsa Indonesia. Pada saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari dalam maupun luar negeri. Perubahan tersebut harus kita kontrol dengan nilai keagamaan dan nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi tuntunan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya mata kuliah ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang berkesenian nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara. Yang selanjutnya, materi tentang sumber pendidikan Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis pendidikan Pancasila amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Dan yang ketiga, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber penggayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafra Jahrani Sutejo, NPM 22110046. Saya di sini akan menyampaikan tentang landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4, yaitu yang pertama landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat landasan filosofis. Penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pancasila. Secara umum diantaranya 1. Memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan juga beradab kepada orang lain. Ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Di sini juga saya akan menyampaikan tujuan Pancasila di perguruan tinggi. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila. 2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan juga dinamika pendidikan. Dinamika pendidikan Pancasila adalah pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara berpidato oleh para tokoh bangsa yang disiarkan oleh radio atau surat kabar.
Selanjutnya, dinamika pendidikan Pancasila mulai berkembang dengan diawali terbitnya buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pendidikan Pancasila juga berkembang dan diterapkan pada jenjang pendidikan formal. Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang pertama kali muncul sebagai Perjuangan Rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar. Yang keempat, demokrasi. Dan yang kelima, Konferensi Asia Afrika. Perkembangan berikutnya adalah dengan perubahan dari pendidikan moral Pancasila atau PMP menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada masa sekarang. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pendidikan Pancasila untuk masa depan. Memberikan pendidikan Pancasila ini memang sangatlah penting untuk generasi muda, guna mengajarkan para generasi muda ini untuk tidak hanya tunduk pada negara, tetapi juga dapat mengajari para generasi-generasi muda yang harus toleran dan mandiri. Pendidikan seperti ini, pengetahuan bagi generasi muda depan, mengembangkan keahlian dan mengembangkan karakter publik. Namun pengaruh pengembang globalisasi saat ini sangatlah bertolak belakang pada apa yang sudah diajarkan oleh pendidikan Pancasila. Globalisasi saat ini mempengaruhi jiwa nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi harapan generasi penerus bangsa. Dampak globalisasi saat ini banyak memberikan pengaruh negatif pada anak-anak muda saat ini. Melalui siaran televisi dan media massa, bagaimana anak itu membunuh ayahnya dan ibunya sendiri, pecandu narkoba, mabuk-mabukan, bunuh diri, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan selama ini belum menyentuh ranah kesadaran siswa. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, pendidikan harus mencakup 3 hal, yaitu bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Bimbingan berarti mentransfer nilai, mengajarkan berarti mentransfer pengetahuan, dan pelatih yaitu berfungsi pembentukan kepribadian. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari konsep dasar pendidikan Pancasila. Yang dimaksud Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang falsafah yang membahas tentang bagaimana kita harus mengambil sikap tanggung jawab terhadap dengan moral yang ada. Pancasila sebagai dasar sistem etika juga merupakan kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan dari masing-masing sila Pancasila dan menjadi norma di dalam masyarakat. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat dari adanya sikap otoriter dalam pemerintahan. Salah satu contoh dari adanya sikap otoriter tersebut ialah pada saat Presiden Soekarno secara sepihak membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian Presiden Soekarno menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Terima kasih atas presentasi kali ini. Saya tutup dengan selamat pagi. Terima kasih.